Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu barisan belajar. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua soal yang akan menguji kemampuan berpikir kita, atau yang biasa disebut sebagai HOTS atau kepanjangannya itu High Order Thinking Skill. Nah, mari kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini kita akan bahas soal pertama. Soalnya itu sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Dan pertanyaannya, tentukan total jarak yang ditempuh bola hingga berhenti memantul. Nah, pada soal ini berkaitan dengan barisan geometri Kahingga, yang mana kita bakal menggunakan rumus barisan geometri Kahingga. Itu berarti rumusnya itu S sama dengan, nah karena ini kan sebagai rasionya. Nah, kita lihat rasionya ini adalah 3/4, yang mana 3/4 kan berarti lebih kecil daripada 1. Jadi kita akan menggunakan rumus dari geometri Kahingga yang mana rasionya ini lebih kecil daripada 1. Berarti rumusnya itu S sama dengan A per 1 dikurang R, mana R-nya itu rasio dan A-nya itu adalah suku pertama. Oh, berarti tinggi pantulan pertamanya itu Pak 10 dikali 3/4 sama dengan 7,5 meter ya Pak? Nah, betul ya. Jadi yang pantulan pertamanya itu berarti 7,5 meter, atau bisa kita buat di sini untuk berarti dia jadi barisannya itu berarti kan Bapak buat dari apanya ya? Kan kalau rumus suku geometri itu kan berarti kan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini untuk barisannya itu nanti bakalan jadi 10 dikali 3/4 ya kan. Habis itu nanti barisan nanti ini kan yang pertama nih berarti kan ngasilin 7,5 meter. Nanti berarti lanjutnya 10 3/4 pangkat 2 dan terus 10 kali 3/4 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, soalnya kita bisa cari hasilnya, berarti ini kan 7,5, ini berarti 5,625 dan ini 4,213. Nah, ini berarti yang 7,5 ini pantulan pertama, yang ini pantulan kedua, ini pantulan ketiga dan seterusnya. Jadi sampai bolanya itu berhenti, yang mana ini bakal membentuk barisan geometri. Pak, untuk total jaraknya apa kita hitung semua pantulannya ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi kita untuk nyari soal ini kita harus membaginya jadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, itu ada yang bagian turun pertama dari 10 meter kan ya. Habis itu dia yang pas dia mantul kembali berarti kan ke atas. Tapi pas dia yang mantul ke atas, nah yang pas mantul ke atas ini, nah dia nanti bakal membantu yang barisan ini. Berarti nanti tiap mantul itu nanti awalnya berarti pantulan pertama 7,5, atau yang keduanya ini ketiganya yang ini, berarti kan dia bakal untuk barisan itu 7,5 5,625 dan ya seterusnya. Habis itu yang ketiga gitu, itu tadi kan mantul ke atas, berarti ini mantul ke bawah. Nah, ini terus mantul. Nah, Bapak mau nanya ke kalian, kenapa? Sebentar, ini kan berarti mantul ke bawah. Nah, mantul ke bawah ini dia nilainya itu sama dengan yang mantul ke atas. Nah, Bapak mau tanya, kenapa nilai yang mantul ke atas itu sama dengan yang mantul ke bawah? Kalau bolanya naik setinggi 7,5 meter, dia pasti turun setinggi itu juga kan Pak? Nah, betul ya, karena kalau bola itu memantul dia kan berarti menghasilkan
Kalau mantul itu kan berarti dia geraknya dari naik turun, yang mana misalnya kalau kita ilustrasikan ya tadi kan berarti bolanya dari atas tuh turun, ini kan 10, terus nanti dia kan mantul berarti dia naik lagi nanti di sini 7,5. Nah karena kalau mantul kan berarti dia pas naik dan turunnya itu nilai itu sama, jadi berarti pas turunnya itu 7,5 juga. Nah kira-kira seperti itu. Kita buat di sini. Nah dia berarti jarak turun pertamanya itu yang dari awal. Halamannya itu berapa tadi? 10 meter, Pak. 10 meter. Nah, terus kita masuk ke jaraknya ya. Berarti S sama dengan nilai A-nya berapa? Kalau lihat dari sini, berarti nilai A-nya 7,5. nah, 7,5 per 1 dikurang dikurang berapa? 3/4. 3/4. Nah, ini sama dengan 7,5 dibagi per 0,25. 0,25 atau 1/4 ya. Iya, Pak. Nah ini bisa kita ini kan seperti 7,5 dibagi 1/4, berarti ini kan pecahan bisa kita buat jadi 7,5 dikali 4/1. 7,5 dikali 4 berarti nilainya 30 meter. Nah jadi kan kita dapat nilai mantul ke atasnya itu atau mantul ke bawahnya kan sama nih 30 meter, berarti kita jumlahkan. Yang pertamanya itu berarti kita buat 10 meter, terus yang mantul ke atas berarti kita mau dapat jumlahnya itu 30 meter, terus yang mantul ke bawah itu karena nilainya sama dengan mantul ke atas berarti 30 meter. juga. Ini kita jumlahkan berarti menghasilkan 70 meter. Jadi Pak, walaupun bolanya makin rendah mantulnya, apakah jaraknya itu tetap bisa dihitung, Pak? Ya bisa, ya itulah kerennya matematika itu. Kita bisa menghitung sesuatu yang berlangsung tak hingga itu. Itu ya kira-kira. Nah kita lanjut ke soal kedua ya. Nah lanjut soal kedua. Soalnya itu diketahui barisan 3, 7, 17, 41, 99, 239 dan seterusnya. Nah pertanyaannya itu temukan polanya, dan pertanyaan keduanya itu cari 3 suku berikutnya. Nah di sini kalau dilihat tampaknya bukan deret biasa ya, ada yang bisa nebak mungkin ini deret apa, barisan apa. Selisihnya beda-beda ya, Pak? Iya, 7 kurang 3 itu kan sama dengan 4. Nah, 17 dikurang 7 itu sama dengan 10. Jadi tambahnya makin besar. Ya betul ya, kalau kita lihat selisihnya, ini ya selisihnya beda-beda nih, 4, ini 10, ini berarti apa ya, 24 ya, 24. Ini sebenarnya beda-beda yang mana ya. Kalau ini bisa kita bilang bukan barisan matematika karena bedanya itu berbeda-beda. Kalau geometri kayaknya nggak cocok lah, Pak, karena rasionya nggak tetap. Nah, tepat sekali. Ini berarti bukan barisan matematika atau geometri. Jadi kita perlu pakai strategi yang lain. Coba perhatikan Bapak ya. 7 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. 17 itu sama dengan 2 dikali 7 tambah 3. 41 sama dengan 2 dikali 4 tambah 9 sama dengan 2 dikali 41 tambah 15. Terus 239 tambah 41. Nah, dari yang Bapak buat ini ada tak nampak polanya? Oh iya, berarti suku berikutnya itu 2 kali suku sekarang ditambah dengan suku sebelumnya ya, Pak? Nah ya betul ya. Nah, itu yang pola yang kita cari. Jadi kita bisa nulis untuk rumus
suku selanjutnya itu berarti UN ditambah 1 sama dengan 2 dikali suku sekarang berarti simbolnya itu UN ditambah suku sebelumnya berarti UN dikurang 1. Nah, polanya udah dapat kita nih, berarti kita udah menjawab yang pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan kedua kita cari 3 suku berikutnya ya. Berarti ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Kita lanjut ke U7. U7 itu berarti 2 dikali berapa U6? 239. 239 ditambah suku sebelumnya itu berarti 99. hasilnya berarti 577. 577. Nah, lanjut suku ke-8 berarti 2 dikali 577 ditambah 239 hasilnya berapa? 1393. 393. Nah, untuk suku ke-9 nya berarti 2 dikali 1393 ditambah 577 sama hasilnya berapa? 3363. Nah, ini berarti 3 suku berikutnya dari barisan yang di soal ya. Seru ya Pak, kayak nyusun puzzle tapi pakai logika. Ya, seperti ini lah soal mengalah. Kita nggak ada pakai rumus, tapi kita harus mencari tahu sendiri pola yang kita berhasil menemukan pola dari soal ini. Yeay. Alhamdulillah, kita sudah membahas 2 soal hot hari ini. Kita sudah menganalisis gerakan pantulan bola dengan rumus geometri lainnya sampai kita sudah menemukan pola dari barisan yang tidak biasa. Jadi kita belajar bukan hanya rumus tapi juga cara berpikir ya Pak. Betul sekali, matematika itu bukan hanya soal rumus dan mencari jawaban, tapi mengasah pola pikir kita serta mencari strategi dalam menyelesaikan masalah. Nah, baiklah, terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam